Perkara yang membatalkan wudu ada 4. Perkara yang membatalkan wudu ada 4. Al-awwalu al-kharij min kubuli awid duburi illa al-mani. Itu keluarnya sesuatu dari kubul, kemaluan depan, awid dubur, kemaluan belakang, illa al-mani, ya terkecuali al-mani. Ya, jadi bahasan kita pagi hari ini tentang perkara yang membatalkan wudu. Itu ada 4. Yang pertama al-kharij, yaitu keluarnya sesuatu ya dari kemaluan depan kita maupun dari belakang kecuali mani. Ya, jadi kalau kita punya wudu di saat itu keluar sesuatu dari kemaluan depan kita, baik yang biasa keluar, ya yang kita biasa keluar, atau mungkin yang jarang-jarang keluar dari kemaluan kita, ya, atau dari dubur kita, ya dari belakang pantat kita, ya yang biasa keluar maupun yang berupa angin sekalipun kentut, ya ini membatalkan wudu kita, terkecuali keluarnya mani. Ya, kalau keluarnya mani itu di saat kita punya wudu, wudu kita tidak batal. Cuma diwajibkan bagi kita untuk mandi hadas besar. Seperti kita sholat Jumat. Sholat Jumat, khotibnya lama, kita tidur. Lagi tidur di sholat Jumat, mimpi khurujul mani. Ya kan? Nah, apakah batal wudu kita? Enggak. Ya, wudu kita enggak batal, tapi tetap wajib bagi kita keluar dari masjid sebab dalam keadaan hadas besar. Terus fungsi wudunya buat apaan? Apakah boleh kita gunain buat sholat? Enggak boleh. Ya, kita pegang Quran? Enggak boleh. Ya, kita ibadah pokoknya enggak boleh. Wudu kita enggak berfungsi untuk ibadah, terkecuali satu. Kalau ada orang yang sayembara. Ya, di jalanan ada orang, siapa yang punya wudu saat ini saya kasih duit 100.000. Dia berhak tuh. Ya, wudunya kan enggak batal walaupun khurujul mani. Ya. Nah, tapi ketika dia pengen sholat, dia harus mandi hadas besar terlebih dahulu. Gitu. Jadi wudunya enggak batal wudunya. Ya, sebab keluarnya mani itu menyebabkan wajibnya kita mandi. Ya, tapi wudu kita enggak batal saat itu. Tapi wudunya berfungsi hanya satu kasus, kalau ada orang yang sayembara, baru dia berhak ya bisa menerima hadiah. Ya, nah di sini yang keluar dari kemaluan kita itu orang laki ada beberapa. Ya, beberapa yang keluar. Yang pertama adalah kencing atau baul. Itu najis dah, ya kencing. Kedua, yang keluar dari kemaluan orang laki mani. Ya, mani itu apa mani? Ya, mani itu ya air putih kental ya yang keluarnya itu akibat syahwat. Ya, akibat syahwat. Kemudian cirinya ya keluarnya mani itu bitadafuk, keluarnya muncrat. Ya, dan sebab muncrat, sebab keluarnya mani itu badan kita fatur. Fatur itu apa? Lemes. Ya. Nah, cirinya mani ya kalau dia dalam keadaan basah itu seperti adonan terigu. Kalau sudah kering itu mani baunya kayak putih telur. Ya, ini mani nih cirinya. Yang ketiga adalah mazi. Ya, mazi itu air yang putih keruh, encer. Ya, keluarnya itu bisa akibat syahwat, menahan syahwat. Ya, atau biasanya juga mazi keluar itu berbarengan dengan kencing. Kalau kita habis menahan kencing lama tuh, nah, terakhir tuh ada yang lain tuh. Nah, itu mazi. Ya, nah mazi ini ya najis. Ya, biasanya keluarnya akibat nahan syahwat atau kita nahan kencing terlalu lama, itu bisa juga menyebabkan mazi itu keluar. Kemudian yang ketiga wadi. Ya, wadi air putih keruh, encer dan keluarnya akibat kita habis kerja berat. Capean, habis main futsal, olahraga pokoknya, habis kerja berat. Nah, biasanya kita tidur tahu-tahu basah aja. Nah, ini wadi. Nah, makanya mani, mazi, wadi kita harus bisa bedain. Jadi saat kita terjadi sama diri kita cium aja, wah bawa adonan terigu nih. Oh, berarti mani, wajib bagi kita mandi. Oh, kalau udah kering, udah berkerak, ya kita cium, baunya kayak putih telur.
Nah itu mani udah pasti wajib bagi kita mandi ketika itu. Ya kalau madhi dan wadi nggak ada baunya. Ya dan nggak ada baunya. Nah kalau madhi dan wadi, nah itu najis. Ya kalau sarung kita kena, ya nggak boleh kita pakai sholat. Ya dan tapi nggak diwajibkan untuk mandi. Cukup kita basuh, ganti sarung atau celana kita. Ya tapi kalau mani wajib bagi kita mandi. Ya itu yang pertama, al kharij min kubuli awid duburi illa al mani. Yang kedua, zawalul akli. Ya, hilangnya akal. Ya, hilangnya akal illa mumakkinin maq'adahu minal ardh. Ya, hilangnya akal dengan sebab apa? Bisa dengan sebab tidur. Ya, tidur mengantuk beda ya kemarin. Ya, kalau tidur dia nggak tahu sama sekali apa-apa. Kayak Jumat kan kita tidur, suara khotib nggak kedengeran, tahu bangun komat aja. Nah itu tidur. Tapi kalau ngantuk, ya kita masih dengar khotbah tuh kedengeran masih. Ya cuma kalau kita tanya tadi khotib ngomong apa, nggak tahu dah. Nah, dia nggak tahu dia ngomong apa, ngantuk namanya. Tapi kalau tidur benar-benar hilang akal, sama sekali dia nggak tahu dah, nggak mendengar satupun suara. Nah ini namanya tidur. Nah ada tidur orang yang wudunya nggak batal. Tidur yang gimana? Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardh. Yaitu tidurnya orang yang pantatnya menetap di atas bumi. Ya, tidurnya orang yang pantatnya menetap di atas bumi. Artinya posisinya tetap bersilah begini dan nggak berubah. Ya perhatikan tetap nih, nggak berubah. Dia mau tidur sampai ngiral kayak ngorok gitu ya, nggak batal. Selama tidurnya dia nggak berubah. Tapi kalau tidurnya udah kaki ngelonjor atau naik begini tidurnya, nah udah batal. Ya, jadi tidur yang pantatnya menetap di atas bumi. Sekalipun akalnya hilang, ya selama pantatnya menetap ini nggak batal. Ya, walaupun ada orang yang sebelahnya yang tahu Pak Haji, tadi Pak Haji lagi tidur kentut. Misalnya orang yang tahu Pak Haji yang tadi lagi tidur Pak Haji kentut, gitu nggak harus boleh percaya, nggak harus kita harus percaya, lihat dulu orangnya. Kalau yang ngasih kabar kita lihat ya sholatnya Jumat doang, ya nggak taat deh orangnya, ya banyakkan lalainya, ya itu nggak boleh, nggak wajib kita percaya. Kita pertahankan diri kita, aku nggak batal. Tapi kalau yang ngasih tahu umpamanya sebelah kita, ya Ustadz Amir misalnya, batal lu kentut tadi. Nah, bisa kita percaya. Kalau kita percaya bahwa kita batal, kita kentut, ya, nah ini batal duduk kita. Cuma disyaratkan orang yang tidur nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gendut kan ini, mu'tadil, sedang kayak badan-badan inti nih. Ya, itu mu'tadil. Ya kalau kurus kan nggak, sekalipun dia duduk rapat juga pasti ada longgarnya kalau orang kurus. Orang gemuk ya nih udah pasti nempel. Iya makanya kita Nabi mu'tadil, nggak gemuk, nggak kurus, sedang. Ya ukuran orangnya seperti itu. Kemudian ya asalis iltiqa'u basaratai, ya bertemunya dua kulit, ya atau bersentuhan dua kulit laki-laki, wa imra'atin dan perempuan, kabirain syaratnya dua-duanya udah besar, ya kemudian ajnabiyin dua-duanya ya orang lain bukan saudara kandung, ya nah jadi syarat itu kita bersentuhan dengan perempuan, ya yang dua-duanya itu orang besar. Ukuran besar itu gimana? Apakah udah balik? Enggak tentu. Kalau kita ngelihat anak SD bongsor, ya tuh anak gede udah genit juga lagi main laki, artinya besar ini haddus syahwah, punya syahwat. Ya yang ceweknya walaupun kecil genit sama cowok ya, nah kita pun ngeliat dia syahwat gitu loh, ya nah kita bersentuhan batal sekalipun dia belum balik. Iya, ya nggak disyaratkan, makanya di sini nggak tuliskan balikin, kabirain, ya syaratnya dua-duanya anak besar. Ukuran besar kata ulama apa? Haddus syahwah, punya syahwat. Jadi kalau ngeliat perempuan syahwat, yang kecil itu ngeliat laki kita syahwat gitu loh, batal kita bersentuhan. Ya, kemudian yang kedua ajnabiyin, itu orang lain, ya bukan saudara kandung. Kalau sama adik kandung kita, batal gak kita? Hah? Kita punya adik cewek, salaman sama kita punya wudu, batal gak?
Enggak. Ya, sama mertua kita batal gak kita? Batal. Mertua. Betul enggak? Batal. Ya. Nih, pertama nih. Yang pertama dari ukuran nasab. Nasab itu saudara kandung ya. Mempok kita, sama adik kita, ya, sama ibu kita. Enggak batal. Kemudian dari hubungan musakharah, perkawinan. Istri kita batal enggak? Batal. Batal. Istri tetap ya, walaupun kita udah akad nikah dengan istri kita, statusnya di orang lain. Kita akad nikah itu untuk hanya dihalalkan untuk kita berhubungan, nggak masuk di dalam bab wudu. Ya, jadi istri itu orang lain statusnya. Kita bersentuhan dengan istri kita batal. Kemudian adik istri kita batal. Kenapa? Orang dia Orang lain. Istri kita meninggal, boleh gak kita kawinin adiknya? Boleh, turun ranjang kita. Ya, empoknya istri kita batal. Kalau mertua ibunya istri kita batal gak? Enggak. Walaupun itu mertua kita, tetap statusnya ibu kita. Ya, kita salaman ibunya nggak batal. Boleh gak kita nikahin ibunya? Nggak boleh. Makanya nggak batal. Jadi kaidahnya, setiap perempuan yang tidak diperbolehkan kita nikahin, ya berarti kita nggak batal dengan dia. Ya, mertua nggak batal, neneknya dia juga sama nggak batal tuh. Ya. Nah, kemudian dari persusuhan, ya ibu susu. Ya, kita pernah nyusu sama Ibu Fatimah. Tetangga kita perempuan pernah nyusu juga sama Ibu Fatimah. Anaknya Ibu susu kita punya juga anak perempuan. Sama-sama gede sekarang. Kita demen sama anak Ibu susu kita. Boleh gak? Nggak boleh. Ya, keponakan semua tuh saudara kita semua tuh saudara susu. Kita bersentuhan nggak batal. Makanya kita kawinin nggak boleh dia. Ya, saudara susu. Nah, itu yang dari hubung nasab, ya perkawinan. Dan juga dari rodok, ya dari saudara susu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, ya kita nikahin. Kaidahnya berarti nggak boleh. Ya, apabila kita bersentuhan nggak batal, berarti itu perempuan nggak boleh kita nikahin. Itu kaidahnya seperti itu. Iltiqa'u basaratir rajulin wa imratin. Nah, kita boleh menyentuh perempuan. Ada satu masalah yang kita bersentuhan dengan istri nggak batal. Satu permasalahannya, cuma satu. Kalau kasusnya gini, aneh punya istri dua, Pondok Rajek sama Jakarta. Yang di Jakarta aneh udah ceriin, punya anak perawan nih di Jakarta. Istri yang di Pondok Rajek, ya punya anak aneh, ada lakinya. Nah, anak aneh kuliah dah di Jakarta. Nah, kenalan sama cewek, kenalan pacaran, ya tak tahu minta nikahin. Nah, anterin dah, ya nikahin. Ternyata, ya anak gue, ya. Nah, ini bilang sama anak-anak yang di sini, bang, itu aja nggak boleh lo kawinin tuh adik lo, misalnya. Itu ibunya dia, ya istri abak dulu, nggak boleh lo kawin dia. Udah cerai statusnya tapi. Kata anak kita yang laki, mana ada anak bawa cakep begitu. Ya nggak percaya nih anak kita yang di sini, ya. Udah dikasih buku nikahnya dulu ada kan. Nggak percaya, tetap anak kita pokoknya. Anak dia juga nggak percaya, anak kita sendiri nggak percaya. Itu nikahnya sah. Akad nikahnya sah. Dan punya kelebihan itu, kalau dia uduk bersentuhan nggak batal. Cuma itu, iya. Nikahnya sah, Iya. nggak batal. Uduknya nggak batal. Memang aslinya dia satu bapak. Oh gitu ya. Iya, nasab kan ke bapak. Itu Ada yang gitu. ada, ini masalah di fikih ada masalahnya. Itu berarti terjadi. Itu kita fikih itu tuh ada satu permasalahan, kita bersentuhan dengan istri kita nggak batal. Kasusnya itu satu doang, selain itu batal. Ya, nah gitu. Selama anak kita dua-duanya nggak percaya, ya anak kita yang laki nggak percaya, bantu bini kita, itu adik lo, yang cewek juga nggak percaya, kita bapak aja dia, itu nikahnya sah. Ya. Syaratnya dia beda ibu tetap ya. Kenapa? Harus beda ibu. Iya. Ya. Nah ini sah hukumnya. Nah selain itu enggak. Nah yang kedua, kita bersentuhan sama perempuan yang bukan muhrim kita, uduk kita nggak batal. Cuma 3 anggota. Kita belai-belai rambut bini kita. Kita udah punya uduk. Kita belai-belai rambut bini kita nggak batal.
Kenapa? Laisal basar. Yang batal kan kita menyentuh kulit tuh. Iltiqa'u basyaratai, kulit. Rambut ini bukan kulit. Kita sentuh rambut kita, bini kita punya wudu, nggak batal. Yang kedua gigi. Gigi bukan kulit. Ya. Nah, kita mau kerja udah wudu, ya mau salaman takut batal, suruh nyengir bini kita. Pegang giginya. Nggak batal. Sebab laisal basar dia. Yang ketiga kuku. Ya, kita pegang kuku bini kita punya wudu, nggak batal. Ada ulama nambahin 4 nih. Mata kita nih, mata. Kalau mata nggak mungkin dah, kita berdoa udah merem. Ya udah pasti kena kulitnya. Ya, yang utama 3, kuku, rambut, gigi. Itu laisal basar. Kita menyentuh. Ya perempuan mana aja, bukan istri kita pun juga nggak batal selama kita 3 itu yang kita sentuh. Yang keempat, mas'u qubulil adam. Ya, kita menyentuh kubul adami. Ya, kubul kemaluan belakang manusia, depan. Ya, kemaluan manusia. Au halqati duburi, atau bundaran dubur. Yang di dalam, bukannya kan ini pantat luar. Yang batal itu kalau kita nyentuh bolongan yang dalam tuh. Ya, halqati duburi itu bolongan. Bibatnir roha, kita menyentuhnya dengan ini. Ini namanya batin. Ini zahir. Ini batin, ini zahir. Yang batal itu kalau kita menyentuh kemaluan depan kita atau belakang kita dengan batin. Au butunil asabi, ya, au butunil asabi, atau ujung-ujung jari. Ini butunil asabi ini. Ya, kita menyentuh atau memegang dengan batnil kaf, telapak tangan atau ujung jari, ini batal. Ya, baik kemaluan kita sendiri atau kemaluan anak kita sekalipun masih kecil. Ya, atau ya kemaluan mayat sekalipun. Ya, nah ini batal. Ya, kalau kita nyentuhnya dengan bibatnil kaf. Jadi kalau kita tutupnya, yang putih yang ketutup, ini batin. Kalau ini ujung-ujungnya, ini ujung jari. Nah, sekarang kalau kita umpamanya anak kita kencing, kita pegangin titik-titiknya. Kita pegangin begini. Kita punya wudu, begini megangnya. Batal gak? Hah? Ayo kencing bang, ayo pegangin titiknya. Kita pegangin begini tapi aja. Hah? Ini nggak batal. Iya, kalau bukan nih. Ya. Nah, enggak, setelah ini nggak batal. Jadi kalau kita pegang gini nggak batal. Ya. Kalau ente kencing, kita pegangin begini. Batal nggak? Batal anak kencing. Iya, batal anak kencing ya. Nah, kalau anak kita pegangin begini, nggak apa-apa. Ya nggak batal. Kita cabokinnya begini pakai ini. Nggak batal. Ya, nah, karena zahir. Ya, batin itu zahir. Nah, makanya Imam Syafi'i itu hebatnya. Di mazhab Imam Syafi'i itu kalau mau nikah aja perempuan khitbah, kita mau nikahin perempuan, kan kita suruh boleh melihat. Imam Syafi'i cukup melihat ininya aja. Nih, ini. Kebaca tuh semua tuh cewek. Hebat Imam Syafi'i itu. Kalau begini, kalau kita mau lihat mulusnya itu perempuan, lihat ininya. Ini aja bersih gitu ya. Udah pasti mulus tuh perempuan. Ya. Kalau ininya halus, hatinya bagus. Tapi lihat juga perempuannya. Ya, kalau dia kerja di kantor komputer doang ya halus-halus. Enggak, nih perempuannya rajin, nyapu, cuci piring, tapi tetap halus. Kan ada tuh ya, walaupun kerjanya begitu, tetap halus. Hatinya bagus. Tapi ini dohirnya nih. Dohir, kalau mau lihat mulus kakaknya nih. Ya, kalau lihat hatinya nih. Ya, ada orang kerja di kantor, ini kita pegang kasar. Ya. Masa itu kalau Imam Ahmad bin Hambal boleh kita ngeliat telanjang perempuan, cuma jalan sekilas. Sebab kalau dalam masalah pernikahan kan harus jelas. Ya, nggak ada boleh yang satu dikecewain, dirugiin. Kita udah ngasih mahar perempuan ini. Ternyata perempuan itu apa? Ya dia nggak terus terang dengan kita. Ternyata ada penyakit di kemaluannya. Jadi kalau dimasukin lagi nggak bisa, keganjel tulang.
Itu namanya penyakit ratak namanya. Kasus perempuan itu. Makanya sampai ulama-ulama fikih itu boleh melihat itu cuma sekilas. Ya, itu Imam Syafi'i cukup melihat tangan aja, macam-macam mazhab. Jadi masuk kubulil adami, ya menyentuh kemaluan atau memegang kemaluan kita sendiri, atau khalqati duburihi, ya, atau bolongan dubur kita, ya, menyentuhnya dengan apa? Bibatnir rahati, yaitu dengan telapak tangan, au butunil asabi, ya, atau dengan ujung jari. Nah, ini yang membatalkan. Nah, sekarang kalau ada misalnya anak kita disunat laki nih, kan ada kulub dipotong, kita subuh-subuh udah berangkat kan ke Bengkong, dipotong dah kulubnya, cas daging kulitnya itu copot di bawah kan. Kita punya uduk ketika itu, kita ambil potongan kulubnya, ini batal gak? Hah? Kalau jari batal. Dia kan najis. Kenapa? Ini kulupnya jatuh tuh, ya kulitnya. Kita masukin plastik kan. Udah, batal gak udah kita pegang kulup itu kulit. Hah? Nah, ini nggak batal. Ya, sebab kita nyebutnya kemaluan bukan? Bukan udah. Nama keaslian kemaluan udah nggak ada, hilang. Jadi kita bilangnya kulup. Ini kita ambil nggak apa? Ini lagi jalan di kereta. Malam ada orang tabrakan kereta. Itu lagi lewat situ, ada kemaluan orang gerantungan di rel. Ya, masih berbentuk, jelas. Inti ambil, inti mau jumatan di akhir ya batal. Kalau dia masih berbentuk ya, masih komplit, batal. Masalah inti nyebutnya kemaluan, jelas kemaluan. Oh, sekalipun dia ininya udah nggak ada ya? Iya, walaupun pala jadi kemana-mana, tinggal kemaluannya doang nangkring di rel. Ya, inti pindahin nih, batal. Sebab masih asli kemaluan bentuk kemaluan. Beda udah hancur-hancuran daging doang. Apaan tuh ya? Nah, itu nggak batal. Ya, nah, kalau masih asli begitu sama. Kita nemuin potongan paha, kita paham, oh ini paha cewek nih. Ini punya udu yang ambil batal. Itu atau tangan doang, ya tangan cewek nih yang diambil batal. Jadi selama itu kita tahu tuh cewek tangannya batal, walaupun mayat ya. Bersentuhan sama bersentuhan kita yang bukan muhrim jatuhnya. Ya, nasuku lil adami. Nah, sekarang kita lagi mau Idul Adha, sapi kambing banyak. Kita mau sholat, kita bejak-bejak ular kambing. Batal gak udah kita? Hah? Iya, batal gak? Goyok gitu. Iya, kadang-kadang kan kita pegang. Iya. Kalau ini, iya kan iseng-iseng buat main kan kadang-kadang ini. Ya? Nggak batal kalau hewan. Ya kan dikatakan di sini apa? Kubulil adami. Manusia. Ya, kalau hewan itu mau bujok-bujok kayak mau main, nggak batal. Ya, kemaluan kita juga sama. Yang batal itu batangnya. Kalau loncengnya nggak batal. Yang batal itunya doang. Cuman batang doang. Iya, yang batal itunya. Padahal itu nyambung ya. Jadi, ya. Oh, jadi batangnya doang. Oh, kalau gitu aneh sih gitu bang. Kalau gatel ginian kita garuk-garuk punya udu, nggak batal. Batal jagannya. Ya, nah. Begitu juga ada sama, ada kasus di kitabnya. Ada orang anak kecil mimpi deh, kita mimpi khurujul mani. Kita ngerasain mau keluar, kita pegang biar nggak jadi keluar. Malas mandinya. Nggak jadi keluar. Ya, itu kalau kata Imam Ibnu Hajar, apakah anak itu disebut balik apa kagak? Jadi anak mau balik anak lagi. Kita tanya, "Bang, udah mimpi junub belum?" "Belum." Nah, satu saat di malam itu dimimpi. Pas mau keluar dipegang sama anak kita. Nggak jadi keluar kan? Hukuman balik ya anak kita saat itu. Dan kalau anak laki kan cirinya balik mimpi. Sekarang udah mimpi, udah khurujul mani ditahan, nggak jadi keluar. Ya, kata Imam Ibnu Hajar nggak balik, nggak dijatuhkan balik, sebab hitungannya keluar. Tapi kalau Imam Romli mengatakan keluar, ya, di Imam Romli mengatakan balik dia. Ya, ulama Islam tuh. Ya, nah ini dalam perkara yang membatalkan wudu. Jadi 4. Yang pertama al-kharij minal qubuli awid duburi ilal mani,
keluarnya sesuatu ya dari dua jalan, itu dari kubul dan dubur, illa al-mani tadi. Kemudian yang kedua zawalul akal, hilangnya akal ya dengan sebab tidur atau dia mabok ya. Kalau sebabnya tidur, ada tidur yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidurnya orang ya illa an-nauma mumakkinin maq'adatahu minal ar, orang yang tidurnya pantatnya menetap ya di bumi. Kemudian yang ketiga iltiqa'u basyaratai ya, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, syaratnya yaitu kabirain ya, dua-duanya udah besar, laki dan perempuannya besar. Ukuran besar apa? Haddus sahwah, dua-duanya sudah syahwat. Kemudian yang syarat yang kedua adalah ajnabiyin ya, orang lain, bukan saudara kandung ya, bukan saudara kandung orang lain yang boleh dinikahkan ya, itu batal kalau kita bersentuhan. Kemudian yang keempat mas'u qubulil adami, kita menyentuh atau memegang kemaluan kita sendiri ya, atau kemaluan orang lain ya, atau kemaluan anak kita sendiri sekalipun, atau kemaluan jenazah udah jadi mayat ya, au khalqati duburihi, atau kita menyentuh ya bunderan dubur ya. Dan menyentuhnya dengan apa? Yang membatalkan wudu kita, bibatnir rahati ya, menyentuhnya dengan telapak tangan, au butunil asabi, atau dengan ujung jari. Nah ini batal ya. Nah jadi empat inilah, cuma empat doang perkara yang membatalkan wudu. Sekarang kita tidak punya wudu, ke masjid injek tai ayam batal gak? Hah? Nggak batal. Najis, cukup kita cuci doang ya, cukup dicuci aja ya. Beda dengan pokoknya empat ini dah yang membatalkan, empat ini, selain empat nggak ada udah ya gitu. Banyak orang itu ya macam-macam lah megang ini batal padahal empat doang yang kalau kita hafal ya. Makanya anak-anak kan kita suruh hafalin tuh ya, sapina itu wajib hafal, sebab kalau sapina nggak hafal susah. Masa kita tanya sama orang di kereta ya yang batalkan dulu apa sih, tadi gue buka kitab dulu repot. Kalau hafal kan ya. Dulu ada profesor, ada dulu di Ahqaf itu ada seorang doktor ngajakin debat sama anak rubat. Wow, kok pertanyaan sulit-sulit. Kata anak rubat, sebelum saya jawab pertanyaan Pak Dokter, saya mau tanya, arkanus shalah kam, ada berapa arkanus shalah? Nggak tahu. Ya nggak hafal dia, tapi dah ya ditanya iya ditanya berapa perkara yang batalkan wudu, nggak ngerti dia, nggak bisa. Ditaunya ya bersentuhan laki yang bergugat itu doang ya. Bersentuhan memang gitu, berbeda kecuali pengecualiannya. Kalau kita haji atau umrah kan bersentuhan laki-laki batal. Belum